Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nuqtoh Channel, di mana saja Anda berada, kami berada di Gunung Pekat, Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Bulu, bersama Majelis Taklim Masjid Sultan Muhammad Katimiyati. Terima kasih. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bimuradil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, dan bahkan diberikan kesehatan yang luar biasa. Kita bisa bertadabur alam, kita bisa tengok sebelah kiri ya Bu, sebelah kanan. Ini pemandangan yang nikmat ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita, yang telah memberikan ajaran kepada kita, sehingga kita meneladani, kita melanjutkan misi kenabiannya dengan senantiasa berperilaku dengan akhlak yang terpuji. Karena akhlak terpuji ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Maka kita meneladani, melanjutkan ajaran dan menghidupkan ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi kita membaca surat An-Nahl, ayat surat yang ke-27. Ini ada di surat atau di ayat 89. Mungkin panjenengan bisa buka kembali nggih. Itu 89, Allah itu berfirman, man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faujin yauma idin aminun. Manja'a barang siapa yang membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang baik daripadanya. Sedangkan mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Ini terkait dengan tanda-tanda kedatangan hari kiamat dan huru-hara di saat datangnya kiamat. Maka di ayat 89 ini, jadi kita ini sedang mempersiapkan bekal membawa kebaikan, supaya nanti di hari akhir atau hari di mana mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Jadi ketika hari kiamat itu banyak sekali kejutan, kita kadang nggak tahu, kita sudah tidak akan peduli, anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, semuanya sudah nafsi-nafsi. Mereka mencari aman sendiri. Nah itu di ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita membawa kebaikan, maka kita akan memperoleh balasan yang baik dari apa yang kita lakukan.
Dan kita akan aman dari adanya bencana, adanya goncangan yang dahsyat ya, kejutan yang dahsyat pada hari kiamat. Kemudian di ayat yang 90, wa man jaa bisayyiati faqubbat wujuhuhum finnar. Man jaa bil hasanati bisayyiati, barang siapa yang membawa kejahatan, faqubbat wujuhuhum finnar, maka disungkurkan wajah mereka ke dalam neraka. Jadi kita nanti kalau membawa kejahatan, kejelekan, kemaksiatan itu mungkin kalau sekarang dijejak nggih. Kalau di situ itu neraka, mungkin itu diglondorke atau dijatuhkan atau disungkurkan wajah mereka ke dalam neraka. Hal tudzauna ma kuntum ta'malun, melainkan setimpal dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi ini sangat tepat atau relevan dengan surat Al-Zalzalah ya. Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 ya. Faman wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Jadi siapa yang membawa kebaikan atau dia melakukan kebaikan sekecil atom pun, Allah akan membalas. Jadi kebaikan-kebaikan kita yang tersembunyi, yang kita rahasiakan, yang tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali kalau kita menceritakan atau kecuali kita memberikan data-datanya kepada orang lain, ini Allah akan membalas kita. Demikian juga Allah akan membalas perbuatan kita kalau kita berbuat jahat. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapa saja yang melakukan kejahatan yang sekecil atom, itu Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Maka inilah kita harus memilih untuk melakukan sesuatu agar kita tidak terjatuh ke jurang yang sangat menyedihkan ya. Karena di ayat 89 surat An-Naml nggih. An-Naml ini sangat jelas sekali bahwa yang baik itu akan dibalas dan kita akan merasa aman. Ini relevan ya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu merasa tenang. Coba panjenengan kalau pakai helm, kemudian bawa SIM, bawa STNK, niku di depan polisi di jalan raya niki akan lenggang. Tapi kalau pajaknya mati, kemudian nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, nggak bawa helm, pun komplit niku. Kuwi ndledeg gitu ya. Wedhos nggih. Jadi takut ini. Ini kalau di ayat ini jelas sekali ya. Kalau kita membawa kebaikan itu kita akan tenang, kita akan pede, kita akan optimis itu ya. Kita akan optimis itu. Jadi kalau kita benar itu kita akan optimis, kita akan merasa aman karena kita mempunyai data-data dan dokumen-dokumen yang lengkap. Demikian juga kita menghadap Allah, kita harus punya data dokumen. Dokumennya apa? Amal soleh yang kita lakukan. Contohnya mungkin kita punya sertifikat wakaf masjid, kita punya sertifikat wakaf madrasah, kita punya sertifikat wakaf pesantren, kita punya wakaf untuk rumah sakit dan untuk jalan dan lain-lain ya. Nah ini yang akan kita bawa ini, termasuk kotak bumbung apa nih, celengan kita bersama ini. Kalau kita isi ini untuk kebersamaan kita, infak itu. Nah, ini yang akan kita bawa. Jadi yang kita masukkan secara sembunyi-sembunyi atau yang kita berikan secara tidak atau secara terang-terangan, inilah yang akan kita bawa, kebaikan yang akan kita bawa. Demikian juga kejahatan yang kita tutup-tutupi, yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan. Saat ini memang tidak terungkap. Tapi jangan
Jangan kita merasa pede ya. Kalau kita melakukan kejahatan kemudian kita tidak bertobat. Sebaliknya kita harus bertobat ketika kita melakukan kesalahan, sehingga kita nanti kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat berikutnya innama umirtu an a'buda robba hadhil baldatil ladzi harramaha. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, dan Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Jadi Kanjeng Nabi ini diutus hanya diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan negeri ini. Kemudian Dia yang menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Jadi apa yang kita miliki semuanya adalah milik Allah hakikatnya ya. Sementara kita diberikan amanah ya, baju yang kita pakai, perhiasan yang kita pakai, kemudian alat transportasi yang kita pakai, dan semua yang kita miliki ini adalah hanya titipan. Hakikatnya ataupun usaha yang kita lakukan ini titipan Allah, hanya diberikan mandat untuk mengelola, untuk memanagenya, untuk memberikan kebaikan, yaitu menyediakan tempat untuk melakukan aktivitas yang baik. Ini semuanya adalah milik Allah, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana mengelolanya, bagaimana memanfaatkannya, sampai pada jiwa kita, diri kita ini adalah akan kembali kepada Allah. Maka sebaik-baik kembalinya seseorang yang beriman itu adalah bilqol bin salim, dengan hati yang suci. Artinya tidak ada dosa-dosa yang melekat pada diri kita, yang ada di dalam pikiran kita, yang ada pada jasmani dan rohani kita, itu kita harus bersihkan. Cara membersihkannya itu adalah dengan bertaubat. Kita berikrar untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang mendatangkan dosa. Itu harus kita singkirkan dari kita. Maka kita harus senantiasa memohon kepada Allah, menunaikan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu satu ke sholat 5 waktu yang lain itu adalah sebagai kafarot, penghapus dosa-dosa yang kita lakukan, terutama adalah dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar itu tidak bisa terhapus, harus bertobatan nasuha, terus berikrar untuk melakukan kebaikan dan tidak akan melakukan perbuatan maksiat berikutnya. Kemudian jamaah yang kami hormati, kita melanjutkan kepada firman Allah dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 32. Ini kita renungkan surat Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzi istofaina min ibadina." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih, min ibadina, dari atau di antara hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun linafsi. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Wa minhum muqtasidun. Ada di antara mereka yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Di sini dijelaskan
mereka yang sabiku atau sabikun bil khairat. Ini dijelaskan, ada footnote-nya di Al-Quran. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah itu adalah orang-orang, ini disebutkan di dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama itu, tingkat-tingkat umat Islam yang menerima Al-Quran. Jadi ada 3 orang yang tingkatannya untuk menerima Al-Quran. Yang pertama adalah mereka yang di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri. Ya, yang pertama adalah orang yang mendolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri adalah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Monggo, ini nanti kita renungkan, ini untuk autokritik kita ya, untuk menasihati diri kita, untuk menjadi cermin bagi kita, apakah kita termasuk orang yang mendolimi diri sendiri. Orang yang mendolimi diri sendiri itu adalah menganggap kejahatannya itu, dia tidak mengakui kalau dia berbuat jahat. Dia seakan-akan itu aman-aman saja dalam berbuat jahat. Atau mereka sebenarnya melakukan larangan Allah tetapi dia tidak menyadari. Atau dia merasa pede melakukan suatu larangan Allah. Ini yang biasanya terkait mendolimi diri sendiri itu adalah yang terkait dengan kesehatan. Mungkin kalau orang merokok, ini adalah termasuk kategori karena itu akan membahayakan. Ya, data-data kesehatan itu menunjukkan ke situ. Ya, meskipun udah tahu, bahkan dia adalah seorang dokter atau ahli kesehatan, tapi dia tetap merasa enjoy untuk melakukan itu. Demikian juga minum-minuman yang memabukkan. Ini adalah, meskipun kembalinya kepada diri sendiri, ini adalah perbuatan yang mendolimi diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah tingkatan orang yang menerima Al-Quran adalah wa minhum muqtasidun, mereka yang pertengahan. Yang pertengahan itu, muqtasid itu adalah orang yang kebaikannya berbanding sama dengan kesalahannya. Orang yang kebaikannya berbanding sama dengan kesalahannya. Kalau ditimbang mungkin sama gitu ya. Kalau timbangan dacin itu 1 kilo kejahatan, 1 kilo kebaikan, itu adalah imbang. Tapi dia akan cenderung untuk tadi mendolimi diri sendiri, berbuat dolim. Nah, dia akan lebih condong bila tergelincir, keimanannya sedang ngedrop, sinyalnya tidak penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mudah kena itu, dia akan tergelincir untuk melakukan perbuatan yang zalim. Jadi zalim itu bisa kepada diri sendiri, kepada orang lain. Maka ini harus sikap ataupun orang yang menerima ajaran Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat baik. Wa minhum sabikun bil khairat, mereka yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan. Jadi ini adalah dia selalu terdepan dalam kebaikan. Dia selalu menjadi pelopor dalam kebaikan. Dia selalu menjadi inisiator kebaikan, selalu menawarkan bagaimana kebaikan. Nah, ini memang harus kita support bersama-sama. Kalau ada pelopornya, ada yang mendorong. Nah, kalau dalam ajarannya Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo. Yang di depan,
yang memberi inisiatif, yang memberi contoh. Sekalipun inisiatif itu bisa datang dari siapa saja, tapi ini harus ada supaya kita tidak stagnan, supaya kita tidak berhenti. Maka ini ayat ini sangat tepat bagi kita untuk senantiasa meningkatkan. Ayo kita senantiasa sabikun bil khairat, berlomba-lomba menjadi terdahulu, menjadi terdepan dalam kebaikan. Nah, lebih terdahulu dalam kebaikan. Maka yaitu siapa itu orang yang lebih dahulu dalam kebaikan? Yaitu orang-orang yang kebaikannya sangat banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan. Nah, ini silahkan monggo. Ini rombongannya Pak Anu loh. Pak siapa? Pak Rudatyo itu loh. Ya, itu sabikun bil khairat, yaitu saya ulangi, orang-orang yang kebaikannya sangat banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan. Ada enggak kita yang sangat banyak berbuat baik dan sangat jarang berbuat kesalahan? Nah, ini monggo kita sekalian untuk memperbaiki diri kita sekalian secara bersama-sama, sehingga kita tergolong orang-orang yang senantiasa menerima Al-Quran. Ini ada 3 tingkatan, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah orang yang menzalimi diri sendiri. Yang kedua adalah orang pertengahan itu, muktasid. Jadi dia yang kebaikan dan kejelekannya itu imbang. Dan yang ketiga adalah sabikun bil khairat, mereka yang lebih dahulu berbuat kebaikannya, orang yang kebaikannya paling banyak daripada kejahatannya ataupun kesalahannya. Nah, di ayat berikutnya, ayat 33, jannatun adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Mereka, jadi ketiga orang ini dengan izin Allah akan mendapatkan karunia yang besar. Tapi tadi kategori yang akan mendapatkan karunia yang besar itu yang terakhir, nggih. Yang ketiga ini, yang kebaikannya itu lebih banyak daripada kejelekannya. Nah, di ayat yang ketiga ini mereka akan mendapatkan surga Aden. Surga Aden itu surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat soleh atau yang beramal soleh. Kalau keluarga kita, nenek moyang kita, dan generasi kita ke atas, ke bawah, ke samping, itu semuanya nanti akan dikumpulkan. Yang soleh-soleh itu reuninya di Jannatun Aden, surga Aden. Mereka masuk di dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas. Jangan khawatir kalau sakniki mboten gadah emas, nggih mboten napa-napa. Benjang panjenengan niku badhe dipun paringi gelang emas. Gelang emas niku moblong-moblong nggih. Saestu. Nggih menika batasnya adalah tempat suci wudu. Ini nanti gelang kita akan kemuriuncing di sini. Nih. Ini dari emas dan mutiara. Saat ini kita bolehlah mungkin mutiara-mutiaranan, emas-emasan itu. Mas-masan ya. Yeah. Sesuai dengan masnya masing-masing ya. Mas Yuli 60 gram, 60 kilo.
Nggih. Ini diberi perhiasan gelang-gelang dan emas dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Nah, kalau sekarang ingkang kakung sutra niku nggak boleh itu. Nah, tapi kelak di akhirat kalau kita termasuk sabikun bil khairat, kita akan mendapatkan itu semuanya. Tentu itu semuanya tidak kita peroleh dengan gratis, tapi harus kita perjuangkan, harus kita menginvestasikan diri kita untuk tidak berbuat maksiat, untuk kita mengerem dari berbuat yang negatif, dan kita memperbanyak amal soleh, membuat banyak kebaikan-kebaikan, sehingga inilah yang akan kita petik. Seperti tadi ayat dalam surat An-Naml, An-Nahl ya. An-Naml ayat surat 27 itu. Itu ibu-ibu jamaah yang kami hormati, kami sampaikan 3 hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita termasuk orang yang zalim. Yang kedua, jangan sampai kita orang yang muktasid, hanya sama antara kebaikan dan kejelekannya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang sabikun bil khairat, orang yang senantiasa terdepan dalam kebaikan, di mana kebaikannya itu lebih banyak daripada kejelekannya. Semoga bermanfaat. Yang selanjutnya, mari kita nikmati alam yang sejuk ini dan kita syukuri, kita manfaatkan mata kita untuk berkedip, jangan sampai kelilipan, sehingga kita tidak bisa melihat dan menikmati indahnya alam yang diciptakan oleh Allah, yang untuk kita syukuri, yang untuk kita nikmati. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, dan kita doakan saudara-saudara, teman-teman kita, jamaah kita yang belum bisa rawuh, semoga di masa yang akan datang bisa ikut bergabung lagi untuk memperbanyak sabikul bil khairat, untuk memperbanyak amal kebaikan kita, sehingga kita minimize, kita hilangkan kejelekan-kejelekan dan kemaksiatan kita, sehingga Allah akan mengabulkan semua permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya pupat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Waduk Gajah Mungkur wonten keladukipun atur kula nyuwun pangak somo. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di majelis taklim kita, semoga nanti ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan pada Pak Abudi. Boleh tulisin panel sendiri. Tulisin sekalian. Tulisin. Ini Kak Anu, apa namanya? Al-Fatihah aja ya? Iya. Apa doa apa mungkin ya? Al-Fatihah. Yaudah, yuk. Baca. Ayo.